Juni, tanggal 22 Juni 2022. No, sebenarnya agak kesiangan sih buat video, biasanya buat video kan pagi sebelum ke pasar. Terus kemarin saya juga janji mau buat video di pasar, karena tadi bangunnya kesiangan, ya udah jadi malas aja mau buat video di pasar. No, hari ini sekitar jam setengah 10 lah, sekitar jam 9 lebih 10 menit, karena jam tangan saya ini saya setting lebih dari 10 menit daripada jam yang asli. Soalnya takut janjian sama orang terus saya lupa atau gimana, setidaknya untuk menghindari telat. Nah, hari ini saya ada di kedai kopi saya, kebetulan masih belum buka. Kami baru buka itu sekitar jam 10, sekarang masih jam 9 lewat dikit. Sebenarnya gak ada aktivitas hari ini, pagi ini saya nggak mau kemana-mana, cuman agendanya datang ke sini untuk ngupload ngupload video di YouTube, cuman untuk channel-channel yang masih belum monet. Saya sendiri itu punya sekitar di 4 kalau nggak 5 channel YouTube. No, sebagai sampingan aja sih untuk cari duit di YouTube. Pada akhirnya kalau memang YouTube itu bisa dapat uang lebih gede dari YouTube, ya udah, maka YouTube-nya dijadikan penghasilan utama. Rencananya sih seperti itu. Nah, sementara penghasilan utama saya dapat dari kedai ini. Nah, untuk usaha yang lain masih belum memulai. Sempat kemarin mau berjualan kaos, cuman kaosnya kita kan kaos itu kita hanya setiap event aja sih. Jadi kalau kita lagi ada event apa baru kita buat kaos. Nah, ini salah satu kaos yang kami jual di CKB Merchandise, bisa kalian cek di CKB Merchant. Cuman kalau di CKB Merchant itu kaos itu tidak dijual secara komersil, dalam artian komersil sih, cuman terbatas. Paling cuman setiap kali kita cetak hanya cetak 25 kaos maksimal, biar nggak terlalu banyak peredaran di pasaran. Karena kan kalau nongkrong di sini terus banyak yang sama kaosnya kan nggak asik, kayak yayasan atau perkumpulan apalah. Padahal kami tidak berkumpul jadi satu, padahal kami menjual kaos itu hanya untuk pelanggan. Harapannya kami mencetak unlimited biar peredaran kaos kita terjaga di pasaran, itu sih. Kalaupun kedepannya nanti kita tiap desain pasti bakalan kita batasi, mungkin satu desain dalam satu desain itu kita cetak sekitar 25 kaos lah maksimal. Nah, jadi begitu. Singkat cerita, kemarin juga sempat kepikiran mau jualan roast bean, cuman masih karena uangnya kepakai untuk renov bangunan, jadi sementara ditunda dulu. No, roast bean yang akan kita jual itu mungkin ya varian robusta, karena kami tinggal di Jember sangat kaya akan kopi robusta, jadi seperti itu. No, apalagi ya, kalau ngomong bisnis nggak ada sih. Terus hari ini saya bersama Mas Lutfi. Itu di sana ada Mas Klepon. Mas Klepon atau Mas Dapi itu orang yang jaga kedai, tugas teman-teman yang jaga kedai hari ini. Nah, di sini ada Mas Lutfi, entah dia sibuk ngurus apa itu. Halo guys. Si Mas Lutfi ini mahasiswa ya Mas? Iya, mahasiswa Mas. Mahasiswa di Mandala, jurusan ekonomi kalau nggak keliru, cuman nggak tahu spesifiknya apa, akuntansi kalau nggak keliru sih. Yes. Dia juga kerja di ngebantu saya di sini, bantuin saya di sini Di Warkop Cak Kebo. Di Warkop Cak Kebo, jaga kedai. Dia juga selain kerja juga kuliah. No, sebenarnya kalau ngomong kerjaan sekarang tinggal pinter-pinter anak tersebut bagi waktu. Buktinya si Mas Lutfi ini bisa bagi waktu antara kuliah dan kerja, dan juga kadang sering pulang ke rumahnya karena mengurusi adik-adiknya kadang agak rewel atau sering minta bantuan untuk pulang ke rumah atau minta kiriman dan resiko. Iya. Jadi singkat cerita, adik saya yang pertama itu pondok sambil sekolah di daerah Jember juga, namanya Pondok Pesantren Nurul Islam. Nuris. Ya, Nuris. Terkenalnya itu dengan Nuris. Nah, dia tuh hampir setiap minggu sering gini. Oh, Mas kirim aku ini. Mas mau jemput pulang, sakit katanya. Sebenarnya ya nggak sakit, pengen pulang aja. Kesel ya jane ya. Iya. Dari santri. Kelas piro saiki adik? Kelas 2 MTS. Kelas 2 MTS.
Apa mari nih kegiatan iki? Kok lagi nganu-nganu berkas kok ya. Lagi daftar beasiswa Mas. Daftar beasiswa. Oh, lagi daftar beasiswa. Nah, nek ngomong peluang rek jane akeh peluang-peluang untuk mencari duit selain kerja ya iso golek beasiswa atau itu memang disediakan karo pemerintah untuk kita. Kan sayang juga nek memang nggak dimanfaatkan. Piye golek beasiswa ning ndi? Beasiswa Pemkab sih. Pemkab ini KIP. KIP, Kartu Indonesia Pintar Kartu berarti. Indonesia Pintar. Persyaratannya apa niku? Coba kayak edukasi untuk teman-teman sing kate ngajukno beasiswa. Beasiswa KIP tentunya, Yes. khususnya. Jadi untuk pertama pengajuan beasiswa KIP itu mendaftar di web halaman KIP kuliah Kemendikbud. .id kalau nggak salah. Jadi cuman melengkapi persyaratan seperti biodata diri, terus biodata orang tua, keadaan ekonomi, dan misalkan kalau punya ini prestasi, Oke. sertifikat prestasi. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk berkas-berkas yang hard copy seperti ijazah, fotokopi ijazah legalisir, SKHU, KK, KTP, terus kemudian SKTM itu minta di desa, surat keterangan tidak mampu. Dan yang mudah persyaratannya sih bisa dicari asalkan nggak males itu. Enggak males ya. Nggak males itu. Kan nyari SKTM di desa. Kalau misalkan aku di Jimpri kan harus pulang kayak Balik, gitu. ya, oke. Harus pulang minta SKTM. Tapi cara ngurusi SKTM itu ruwet apa ora? enggak ruwet. Enggak ruwet. Jadi cuman orang di kantor desa minta SKTM, keperluannya buat apa sih? Gue ikut ditakon. Misalkan untuk beasiswa Pemkab nanti ini misalnya keterangannya untuk pengajuan beasiswa Pemkab. Oh, oke. KIP, beasiswa KIP. No, ngomong-ngomong beasiswa sebenarnya ada beberapa kasus kemarin sih, bukan kasus juga sih, kejadian mungkin lah ya. Teman-teman yang memang mampu itu juga mengajukan beasiswa. Seperti contohnya nih, orang tuanya PNS tapi dia mengajukan beasiswa. No, itu sebenarnya keliru sih menurut saya. Entah memang karena dia membutuhkan atau apa enggak. Cuma saya rasa kalau sudah orang tuanya PNS, saya rasa cukup untuk membayar kuliah. No, juga kadang karena dia minta bantuan sama saudaranya yang kerja sebagai perangkat desa sehingga surat SKTM itu keluar. No, masalahnya dana yang digelontorkan untuk Pemkab dalam hal ini untuk pengadaan beasiswa ya, untuk pengadaan beasiswa itu cukup besar. Bisa sampai piro Lut? Nek kalau satu semester 4,8. 4,8 no, 4,8 juta itu per bulan kurang lebih sekitar 800.000. per bulan sekitar 800.000. No, untuk teman-teman biasanya kadang ada sih mahasiswa yang nakal, uang beasiswa itu nggak digunakan dengan baik, dalam artian kalau nggak keliru agenda beasiswa Pemkab ini di zamannya Bupati Faida baru ada ya. Ya Pan ya, Bupati Faida ya. Mantap. Pemkab ya. Dan nominalnya itu tiap gelombang beda. Terus ada temennya Mbak Ani itu namanya ada lah itu namanya itu pernah dapat uang 20 juta untuk didapatkan dari beasiswa Pemkab. Terus ada salah satu kru dari kami yang namanya Mas Aga itu juga dapat uang sekitar 15 juta kalau nggak 10 juta, saya lupa itu. No, permasalahannya siap nggak dapat uang segitu gede masalahnya. No, kadang kan yang tidak siap dapat uang gede biasanya dibuat koya-koya. Apa mana lo? Iya sih, anaknya tak ngono jadi Gitu gua HP biasa ya. Gitu gua HP. awal cair waktu itu arek nyari HP ning kelas. Wah, kampret jadi gue ya. Taman burung cair berarti. Aku kan nggak lolos Oh, nggak lolos. Tahun 2021 nggak lolos. Enggak lama. Jadi lagi ngajen nih. Bagus ya. Ya terserah cuman kan Baliknya di balik nang awake dhewe harus bener-bener bijak menyikapi ketika memang iku untuk duit beasiswa ya ojo digawe mungkin HP butuh mungkin bagi mereka. Apa mana katanya ngomong apa tuh? Biar rasane kuliah karo kerja karo tukang konten kesel enggak? pasti gue. Jadi untuk pertama kali ngerasain kuliah bekerja awal ekspektasi lah gampang kuliah kok, awan kuliah bengi kerja wah. Ternyata enggak, manajemen waktunya gitu pertama. Ini apa kesel? Jadi kan di sisi lain misalkan kuliah jadi pagi sampai sore terus kemudian malamnya kerja dan
kerja kan jenenge warung kopi biasanya kan tutup jam 12. Heeh. Terus ya nek cangkruke biar arek Oh. turu bengi waktu istirahat dulu. Jadi untuk pertama kali nyoba kayak ngono kuwi cukup menguras tenaga sih Mas. Saya tapi enggak. Luar biasa kan. Pokok gak kawanan tangi. Oh gak lawan. Jadi katanya melo UKM sido gak iki? Oh kan situ insyaallah. Sido. Oke. Apa UKM? UKM kesenian. Nyapa kok milih UKM kesenian? Jadi ingin mengembangkan potensi hobi sekaligus hobi. Apa hobi main nih? gitar itu. Main gitar, oke. Dan nyanyi-nyanyi gak jelas kan. Ngembang nih main gitar itu. Terus iki ngomong-ngomong kan Lutfi iki kuliah di Mandala, jurusan akuntansi. Nyapa kok mlebu ning akuntansi? Apa karena gak keterima ning UNED terus akhirnya mlebu nang Mandala? Jadi secara pertama nih memang pertama nggak diterima ning UNED. Terus nang UNED ngapain jurusan apa iki? Aku minatnya di sastra. Sastra, oke. Aku ngerti kan aku sering ke Iya. quotes. Iya, oke. Terus Seneng bahasa memang. Terus kemudian setelah nggak lolos pengen balik ning Kalimantan tahun 2021. 2020 lagi sempet lagi merantau di Kalimantan. Heeh. Jadi kepengen merantau di Kalimantan cuman beberapa 50% lah katakanlah. Terus, Enak pengen kuliah. kurang pas. Terus tanggoku kan Mas, nawari aku kuliah di Mandala. Mandala. Nah jurusannya sing di KI pilihan itu kan ada 3, manajemen, ekonomi dan Akuntansi. akuntansi. Wah, aku udah gak ngerti kabeh karena bukan basicku ya. Coba-coba aja akuntansi wis. Awalnya coba-coba. Akhirnya Semester 1 sih. Enggak bisa mengikuti matkul jana. oh, apa? Karena bukan alasan sih sebenarnya. Pun ikut tugasku kudu dipelajari kan ya. Jadi aku sih angel memahami ekonomi secara umum. Teori-teori ekonomi, terus kemudian perhitungan akuntansi, manajemen ekonomi mikro makro. Mas semester 2 itu mulai Soalnya beradaptasi. Apa yang menarik dari akuntansi? Nah, gak ono. oke, nah, biasa. Kayak biasa ya wis lah. Angan-angan jadi wong sing jujur. Kadang kan mulai kuliah fakultas hukum sok-sokan saya pengen jadi jaksa, hakim dan notaris. Oh, iya. Jadi gak ono cita-cita ke sana. Jadi pengen jadi PNS cuman karena kuliah nang fakultas hukum ada yang ngono. Nek ngomong cita-cita sama pengen jadi apa gitu. Cita-cita loh bebas Iya, iki. musisi. Ono enggak kiblat musisi yang memang sampean senengi banget kan? Biasa bisa di. Firsa. Apa? Kenapa kok harus Firsa? Padahal kan ono sing lebih legend dari Firsa kayak Dewa. Oh iya. Terus ayam, iya ono Ahmad Dhani, terus Aku seneng deh iki kayak pemilihan lirik lagunya. oh bulan di sini ya, bulan katanya. Di sini ya. Emang iso golek duit saka musik iki. Kadang kan nek sing ngritis, kadang-kadang kan duit itu kan uangnya lho balik. Betul. Dan mungkin cara kritis musik dari media sosial, contohnya YouTube. Oh itu mungkin iso lah ya namanya. Nah, masalahnya kan untuk memproduksi sebuah karya atau lagu atau itu kan butuh budget sing gede, butuh device sing api-api, butuh studio segala macam. No, dia mensiasati hal-hal seperti itu. Belum kepikiran sampai Oh iya. Ya enggak apa-apa nih memang gak ono pas aja berarti nih kan. Oke, mungkin kutok ilut yo ngobrol masalah cita-cita. No, nang iki ono Mas Adik. Sik rada gering arek. Sesuk kapan-kapan tak wawancara. Kapan lagi saja lagi guys? Ya udah itu aja sih ya hari ini. Sebenarnya mau buat tiap hari cuman kadang kan males ngerendernya agak lama jadi ya udah. Terus beberapa sudah saya upload. Apa lagi ya? Besok-besok lagi lah. Untuk hari ini cukup saya rasa. Atau nanti malam ketemu orang yang asik akan saya video. Jadi terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Iki gara-gara Tomo rek iki. Gara-gara Tomo. Jadi singkat cerita Tomo itu ngasih referensi channel namanya Day After 24. Nah, itu orang Jakarta, dia bercerita tentang kehidupan dia di Jakarta. Nah, bedanya ini kehidupan di Jember dan kehidupan warung kopi. Terus kebetulan iki adalah bangunan baru kamarnya Lutfi dan Klepon. Lutfi dan Klepon ini orang yang
teman-teman yang ngebantu di kedai saya kerja. Kebetulan dia hari ini libur kerja. Kalau Klepon itu kerjanya tadi pagi, sesi pagi. Jadi hari ini santai. Terus juga Aga ini salah seorang apa ya, kru juga di Warkop Cakebo. Ini ada Mas Tomo dan ini ada Mas Kati. Nah, sebenarnya barusan itu si Klepon dan Lutfi buat channel baru namanya Borung, obrolan dalam sarung. Nah, tiba-tiba saya duduk di sini, kok Klepon sama Lutfi itu disuruh saya jadi pembicara. Jadi mereka meminta pendapat saya tentang kopi. Ya, cuman ya nggak jelas juga, karena nggak jelas dan juga terputus, masih belum tuntas sebenarnya sih obrolannya. Bisa diobrolin lain waktu. Terus agenda hari ini nggak ada sih, nggak ada agenda apa-apa. Mungkin karena berhubung hari Kamis kita take, sebenarnya saya akan membahas masalah naskah sama Mas Tomo. Dan ini Mas Tomo masih di dua orang, Lutfi dan Dapi ini seorang yang juga buat konten komedi di Rumah Komedi Kreongan. No, itu aja sih. Selebihnya saya akan ngobrol masalah naskah. Nah, aktivitas malam ini nggak kemana-mana, cuman nongkrong di sini. Habis itu udah pulang, kembali beristirahat. Besok pagi saya mau buat video lagi tentang aktivitas pagi. Biasanya sih belanja ke pasar. Ya udah itu aja sih. Say goodbye.